Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Rohman, NIM 57, kelas B5 TBR. Fase pertumbuhan. Pertumbuhan mikroba dalam sistem bas kultur adalah sistem kultur tertutup menggunakan tabung reaksi atau flash tanpa adanya penambahan medium baru ke dalam kultur. Pertumbuhan mikrobia dalam sistem tertutup menyebabkan fase eksponensial mikrobia sangat terbatas, menurut Brooks tahun 2012. Tipe pertumbuhan mikrobia dalam bas kultur dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tabelnya bisa dilihat menggambarkan jumlah berat kering sel mikrobia dalam bentuk log yang ditumbuhkan dalam periode inkubasi waktu tertentu. Fase lag yaitu waktu yang dibutuhkan mikrobia untuk tumbuh beradaptasi di dalam medium baru. Ada 3 alasan mikrobia kembali ke fase lag, yaitu 1. Inokulum hidup yang digunakan berasal dari kultur medium lama. Saat mikrobia dalam fase stasioner dipindahkan ke dalam komposisi medium baru yang lama. Keadaan mikrobia kembali ke fase lag karena mikrobia sudah tidak memiliki metabolit penting untuk menunjang kehidupannya. 2. Populasi mikrobia yang diinokulasikan berasal dari medium kaya nutrisi dipindahkan ke dalam medium yang sedikit nutrisinya. 3. Populasi mikrobia tidak akan mengalami fase lag jika inokulum yang digunakan berasal dari populasi mikrobia yang mengalami pertumbuhan fase eksponensial dan ditumbuhkan pada kondisi medium yang sama, menurut Brooks tahun 2012. Selanjutnya yaitu fase eksponensial. Pada fase eksponensial, populasi mikrobia mengalami pembelahan paling tinggi dan konstan dalam waktu generasi yang pendek. Waktu mikrobia yang dibutuhkan sel mikrobia untuk membelah menjadi 2 sel pada fase eksponensial. Awalnya sel mikrobia membelah secara pelan, kemudian penambahannya semakin meningkat cepat. Rata-rata kecepatan pertumbuhan pada fase eksponensial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti nutrisi, kondisi inkubasi. Pada umumnya prokariotik lebih cepat tumbuh daripada eukariotik, dan eukariotik yang berukuran kecil memiliki kapasitas penyerapan nutrisi dan pembuangan sisa metabolisme lebih besar daripada sel yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu fase stasioner. Mikrobia mengalami pertumbuhan yang terbatas dan konstan selama fase stasioner. Pada fase stasioner, pembelahan yang terjadi sangat lambat. Jumlah pembelahan sel dengan yang mati seimbang sehingga jumlah sel relatif konstan. Pada fase ini sel mikrobia tetap aktif melakukan metabolisme energi dan proses biosintesis lainnya. Fase stasioner terjadi karena beberapa alasan, yaitu 1. Terbatasnya nutrisi esensial dalam kultur yang mulai berkurang. 2. Bagi organisme aerobik, ketersediaan oksigen dalam medium mulai berkurang. 3. Banyaknya sisa metabolisme yang tertimbun dalam medium kultur sehingga pertumbuhan mikroba terhambat, menurut Brooks tahun 2012 dan Prescott tahun
tahun 1999. Selanjutnya yaitu fase kematian. Fase kematian terjadi jika terjadi perubahan lingkungan menjadi tidak menguntungkan, seperti berkurangnya nutrisi esensial dalam medium dan meningkatnya akumulasi zat toksit dalam medium. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.